Saya. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Mas Soleh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini Bu Susi mau supervisi ya? Iya Pak. Gimana? Sudah siap Pak? Insya Allah sudah siap. Sudah siap. Baik. Kalau sudah siap, saya sampaikan dulu ya Bu Susi tujuan supervisi ini, bahwa supervisi ini bukan untuk menilai ibu mengajar baik atau benar atau salah, tetapi hanya mengetahui sejauh mana ibu mengelola proses pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Nah, boleh saya tahu Bu tujuan pembelajarannya nanti gimana? Oh iya boleh Pak, tapi sebentar ya Pak ya. Saya buka dulu RPP saya Pak ya. Baik, sebentar ya Pak. Jadi tujuan pembelajaran saya pada hari ini, karena saya sebagai guru Bahasa Indonesia di kelas 9, yang kebetulan materinya mengenai teks prosedur ya Pak ya. Jadi tujuannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dan diskusi, murid dapat mengubah kutipan cerita pendek menjadi teks prosedur dengan baik. Itu tujuan pembelajarannya. Baik, tujuan pembelajarannya sudah bagus ya Bu ya. Kalau boleh tahu model atau strategi yang akan digunakan apa ya Bu ya? Oh ya, untuk model pembelajaran pada hari ini saya akan menggunakan PBL atau Problem Based Learning, kemudian dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan presentasi. Pendekatannya tentunya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Langkah-langkahnya gimana? Kalau langkah-langkahnya itu kan dalam PBL itu ada 5 langkah ya Pak ya. Jadi pertama nanti saya akan meminta siswa untuk membaca teks cerpen dari buku paket. Kemudian memberikan contoh, jadi ada contoh teks adaptasi teks prosedur dari teks cerpen dari buku paket itu. Kemudian nanti siswa berkelompok, saya akan membagikan LKPD. LKPD-nya tentunya yaitu mengadaptasi cerpen menjadi teks prosedur. Kemudian nanti mereka akan mempresentasikannya. Baru di akhir kegiatan pembelajaran ada asesmen individu untuk mereka begitu. Baik. Tampaknya Ibu Susi sudah merencanakan ya sebaik mungkin. Nah, selanjutnya alat atau media apa ya Bu yang mau digunakan nanti? Tentunya untuk alat saya akan menggunakan Infocus ya Pak ya. Ada Infocus. Saya akan menayangkan teks cerpen, contoh teks cerpen, walaupun sebenarnya ada di dalam buku paket, tapi saya sampaikan juga ada bahan media pembelajaran, media ajar juga yang saya buat gitu, menggunakan aplikasi Canva gitu. Iya, baguslah kalau begitu ya. Nah, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, nah, asesmen apa yang akan Bu Susi gunakan nanti? Nah, salah satu asesmennya yaitu tadi menggunakan LKPD. Ada LKPD, asesmennya sebenarnya ada 3 di awal. Ada asesmen diagnostik ya Pak ya. Kemudian ada LKPD, kemudian di akhir ada tes asesmen untuk individu gitu. Ya, berarti sudah disiapkan juga ya Bu Susi. Iya. Ya. Baik Bu Susi, saya ingin menanyakan nanti ya kita buat kesepakatannya fokus observasi yang akan nanti saya lakukan, kira-kira nanti fokusnya kemana nih Bu Susi? Fokus yang saya harapkan nanti ini untuk pada pembelajaran hari ini yaitu ingin fokus pada pengembangan kompetensi menulis siswa. Jadi bagaimana siswa menulis teks prosedur berdasarkan teks cerpen, jadi begitu sesuai dengan tujuannya. Selain itu, Bu? Selain itu, saya ingin fokus pada kegiatan kolaborasi siswanya. Baik, jadi nanti berarti Ibu fokus ke 2 fokus ya Bu ya, untuk nanti saya observasi. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nanti kita laksanakan observasi. Dan
seperti biasa, Ibu jangan tegang, biasa saja rileks ya Bu ya. Terima kasih Betul, untuk saya coba. pertemuan hari ini. Sama-sama Pak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dilihat. 6 menit. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Soleh. Alhamdulillah ya Bu Susi ya, sudah selesai observasinya. Iya, alhamdulillah. Itu. Nah, gimana perasaannya Bu Susi? Lega sih Pak, saya sudah selesai di supervisi ya Pak ya. Wong tadinya kan deg-degan tuh, tapi ternyata saya bisa menyelesaikannya begitu. Ya, alhamdulillah itu sudah berarti ada kalau di awalnya deg-degan gitu. Deg-degan, sekarang sudah lebih tenang. Ya, gitu, alhamdulillah. Baik Bu Susi, selanjutnya setelah observasi kita ngobrol-ngobrol pasca observasinya ya Bu Susi ya. Ya, nah, baik Pak. Kita ngobrol santai saja. Menurut Bu Susi gitu, dari yang Bu Susi lakukan tadi, apa saja yang sudah berjalan baik? Kalau menurut saya nih Pak, yang sudah berjalan baik, pada bagian awal nih, orientasi murid pada masalah, saya pikir anak-anak sudah bisa bertanya jawab mengenai teksnya. Saya sudah bisa mengajak mereka untuk berdiskusi mengenai materi yang dipaparkan pada hari itu. Kemudian saya lihat juga mereka sudah mampu menulis teks prosedur berdasarkan teks cerpen, atau mereka sudah bisa mengadaptasi teks cerpen menjadi teks prosedur. Nah, berarti kalau dibandingkan dengan fokus Ibu tadi, ya ada dua kan ya Bu, betul. Di awal fokus pembelajaran yang ingin dicapai ya, itu. Maka menurut Ibu apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya? Tadi kan secara garis besar tujuan pembelajarannya sudah tercapai Pak, tapi mungkin belum maksimal lah, belum 100%. Iya. Nah, berarti Ibu mengalami hambatan ya Bu ya? Iya, betul. Nah, tantangan apa yang Ibu alami saat itu? Tantangannya itu dari siswanya ya Pak ya. Saya pikir ketika saya minta untuk bekerja sama, berdiskusi, ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif pada setiap kelompok. Jadi mereka mengandalkan teman-temannya untuk mengerjakan LKPD tersebut, begitu. Begitu, ya betul. Nah, tantangan yang Ibu katakan tadi itu, kalau menurut Ibu itu mengalami atau menghambat proses pembelajaran tidak Bu? Iya, jadi untuk beberapa siswa kan hanya mengandalkan orang-orang tertentu saja ya Pak ya, teman-temannya. Jadi mereka saya khawatirkan tujuan pembelajarannya bagi anak-anak tersebut belum tercapai gitu. Jadi hanya pada siswa-siswa tertentu saja dalam setiap kelompok. Baik. Selanjutnya Ibu ya, seberapa baik pelajaran atau materi pelajaran yang Ibu berikan kepada siswa itu mampu mendorong siswa belajar secara mendalam, Bu? Saya pikir mereka sudah mampu untuk memahami dengan baik materi teks prosedur, kemudian mereka sudah bisa mengaplikasikannya, yaitu mengadaptasi teks cerpen menjadi teks prosedur. Kemudian saya harap mereka nanti bisa merefleksikannya, bisa menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari begitu. Nah, bagaimana respon siswa pada saat Ibu memberikan materi saat itu? Saya lihat sih mereka tertarik ya Pak ya, tertarik. Kemudian ternyata mereka itu jadi sadar, oh mereka itu sering menemukan hal itu gitu ya, teks prosedur, bahwa dalam kehidupan sehari-harinya ada ya, dan ini tuh merupakan hal yang tidak terlalu susah begitu. Nah, ternyata responnya bagus juga Ibu ya. Bagus, iya. Nah, menurut Ibu apakah mereka terlibat aktif selama proses pembelajaran Bu? Saya pikir hampir sebagian besar terlibat aktif Pak. Iya. Alhamdulillah ya kalau begitu ya Bu. Nah,
selanjutnya Bu ya, apakah menurut Ibu selama Ibu mengajar itu siswa memahami materi dengan relevansi konten yang Ibu berikan terhadap dunia nyata, Bu? Iya, seperti yang tadi saya bilang ya Pak ya, mereka itu ternyata menyadari bahwa teks prosedur itu sudah sering mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada menu atau resep atau cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu. Mereka hanya baru tahu, oh ternyata ini namanya teks prosedur, kemudian ada tata cara untuk menulisnya, begitu. Berarti pada dasarnya itu yang dipelajari adalah sudah sering ya di dunia nyatanya, ya, tinggal menguatkan saja gitu ya. Nah, kalau selanjutnya apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya dan mengatasi yang tadi katanya ada siswa yang kurang aktif dan seterusnya gitu, Bu? Mungkin saya akan mengubah pola pembentukan kelompoknya ya Pak ya, harus lebih bervariatif lagi. Saya juga harus menegaskan tugas tiap kelompok, tugas tiap peserta, agar mereka semua merasa bertanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan. Ya, baik. Itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah, kalau saya lihat tadi ya Bu ya, itu hasil observasi yang saya lakukan itu, Ibu sudah bagus menerapkan model pembelajaran PBL-nya. Kemudian siswa sudah aktif, sudah mampu belajar secara berkelompok. Gitu. Dan tampak banyak siswa yang merasa senang mempelajari materi ini. Itu nampak dari banyak ketertarikan siswa belajar secara sungguh-sungguh. Namun betul apa yang Ibu katakan bahwa ada beberapa orang saja, ada beberapa siswa saja yang masih belum aktif. Mungkin perlu Ibu tingkatkan gitu ya Bu. Atau bisa saja Ibu mengubah model pembelajarannya dengan melibatkan banyak keaktifan siswa. Nah, tadi saya rasa Ibu sudah bagus tadi, dan terima kasih. Semangat terus ya Bu ya. Insya Allah Pak. Supaya lebih dipacu lebih baik lagi. Insya Allah. Mungkin cukup ya Bu Ya, untuk terima kasih ya Pak. Wawancaranya. Tetap semangat dan sehat selalu. Insya Allah. Terima kasih ya Bu Susi ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.